Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, jumpa lagi di channel YouTube Regen TV. Mengenal budaya, jelajah wisata, dan mengungkap sejarah. Nah, di video kali ini kita berada di kota Palembang. Kita akan mereview sejarah berdirinya Jembatan Ampera. Jembatan yang berada di kota Palembang. Selamat datang di kota Palembang, kota yang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Kota Palembang merupakan salah satu kota tertua di Indonesia. Selain kota tertua, kota Palembang merupakan kota yang banyak tersimpan bukti sejarah. Mulai dari sejarah Kerajaan Sriwijaya, sejarah Kesultanan Palembang, dan masa penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang. Datang ke Palembang, Sumatera Selatan, kurang pas jika belum berfoto dengan latar belakang Jembatan Ampera. Jembatan yang terbentang di Sungai Musi, Kota Palembang ini memiliki panjang sekitar 1177 meter, lebar 22 meter, dan tinggi 63 meter, dan jarak antar menara 75 meter. Awalnya semua bagian tengah jembatan ini bisa diangkat agar kapal-kapal besar bisa lewat. Namun sejak tahun 1970, aktivitas turun naik bagian tengah jembatan ini sudah tidak dilakukan lagi. Sebab waktu yang digunakan untuk mengangkat jembatan ini terlalu lama dan dianggap mengganggu arus lalu lintas di atasnya. Dan pada tahun 1990, bandul pemberatnya dibongkar karena dikhawatirkan dapat membahayakan. Jembatan yang berada di tengah kota Palembang ini menghubungkan dua kawasan, yakni kawasan seberang hilir dan seberang hulu. Kawasan ini dipisahkan oleh Sungai Musi. Pada saat itu, jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Asia Tenggara. Menurut ide membangun jembatan ini menyatukan dua daratan di kota Palembang. Sebenarnya sudah ada sejak zaman Gemeente pada tahun 1906. Saat jabatan wali kota Palembang diduduki oleh Likos de Ville tahun 1924, muncul kembali gagasan untuk membangun jembatan tersebut. Namun sampai jabatan Likos de Ville berakhir, bahkan saat Belanda pergi dari Indonesia, proyek pembangunan ini tetap tidak pernah terrealisasi. Kemudian pada saat sidang pleno 29 Oktober 1956, DPRD Peralihan Kota Besar Palembang kembali mengusulkan pembangunan Jembatan Ampera. Kemudian tahun 1957 dibentuk panitia pembangunan yang terdiri dari penguasa perang komando daerah militer 4 Sriwijaya, Harun Sohar, dan Gubernur Sumatera Selatan H.A. Bastari, dan pendampingnya Wali Kota Palembang M. Ali Amin beserta Wakil Wali Kota Palembang Indra Caya. Setelah terbentuknya panitia pembangunan, kemudian tim panitia tersebut melakukan pendekatan kepada Presiden Soekarno yang merupakan Presiden pertama Republik Indonesia untuk mendukung pembangunan jembatan tersebut. Setelah bertemu, gagasan tersebut disetujui oleh Bung Karno dengan syarat dibuat juga taman terbuka di kedua ujung jembatan itu. Dikutip dari kompasiana.com, pembangunan jembatan itu dimulai pada bulan April 1962 menggunakan tenaga ahli dari Jepang. Proses pembangunan jembatan ini memakan waktu 3 tahun. Kemudian diresmikan pada 10 November 1965 oleh Gubernur Sumatera Selatan Brigadir Jenderal Abu Yazid Bustami. Awalnya jembatan ini dinamai Jembatan Soekarno.
mengambil nama dari Presiden Indonesia saat itu sebagai bentuk penghormatan atas jasanya. Namun, Presiden Soekarno merasa kurang nyaman dengan hal tersebut karena tak ingin menciptakan kecenderungan pribadi. Maka, nama jembatan diubah menjadi Ampera, yang merupakan singkatan dari Amanat Penderitaan Rakyat. Jembatan Ampera menjadi salah satu ikon yang membentuk kekhasan identitas kota Palembang. Beberapa tahun setelah diresmikannya, jembatan Ampera di Palembang, pola-pola perdagangan sungai mulai berubah. Bersatunya wilayah hulu dan hilir, serta lancarnya transportasi lewat jalan darat, membuat para pendukung perahu mulai beralih menggunakan kendaraan darat. Terbentuknya Pasar Benteng juga merupakan salah satu bentuk dari perubahan orientasi dari air ke darat. Komunitas perdagangan buah dan sayur di Pasar Benteng merupakan komunitas yang dulunya berjualan di Pasar Agung Sungai Musi.